Halo guys, balik lagi sama gua Koisen nih bos. Di sini gua mau review kali ya. Review match antara Dewa sama Rans di final minor. Nih, gua baru bangun nih guys. Aduh, saya udah janji sama orang yang komen itu, katanya mau bikin konten analis lagi. Ya udah, coba gue coba bikin lagi, tapi ini pure pendapat gue sendiri ya. Misal ada menurut kalian yang gak cocok atau emang nggak nyambung atau nggak kurang masuk untuk meta kalian atau enggak, gimana itu urusan kalian ya. Yang jelas di sini gue sebisa mungkin kasih pendapat gue dan yang menurut gue itu ngebawa banget lah game itu. Nah, di sini udah jelas ya kalau misalnya di sini kan si Dewa bermain main sama Macan. Nah, kebetulan musuhnya nih picknya Handaru sama Miluta. Kita bahas bandnya dulu. Di sini bandnya Lando. Ini sebenarnya bener banget sih band Lando guys, soalnya Lando tuh salah satu MM yang sakit ya. Menurut gue tuh yang masih bisa bersaing sama Assassin MM tuh ya cuman si Lando sih, sama Raja Patni lah pastinya. Tapi kalau misal Raja Patni kan untuk kabur itu susah, jadi yang paling emang enak tuh ya Lando sih. Nah, terus di sini ngebandnya si Rans pun ke arah LV. Dia berani main macannya dibanding LV-nya. Karena gini, kalau misalnya di sini kan MM kan, kenapa si Rans ngebandnya LV? Karena MM-nya udah di band tuh si Lando, makanya di bandnya LV. Karena mereka nggak mau nggak mau game, nggak mau ngadu Assassin guys. Soalnya tahu sendiri lah sekarang LV tuh masih, walaupun udah kena nerf itu masih ibaratnya masih OP banget itu hero, masih susah. Apalagi kalau misalnya udah jadi sekali skill 2 aja itu gabrut, kritikalnya keluar mati langsung. Makanya tuh elfnya di ban. Dia lebih milih si Binara Macan yang cakar-cakar doang. Karena nah di sini ada yang bagus lagi nih dari band pick dulu ya. Kita tahu sendiri kan kalau misalnya Macan itu harus ibaratnya tuh harus kita nyebutnya babysit lah, dinenenin gitu. Kalau Macan itu dari early itu harus dinenenin terus sampai dia jadi pasifnya. Maksudnya pasifnya dapat minimal pasif dapat 5 lah di early itu, ke arah 3 sampai 5 menit lah udah dapat lah 5 minimal. Itu minimal ya guys ya. Ya syukur-syukur bisa lebih, itu mah nggak tahu dah. Dan untuk dapetin 5 itu sekelas yang Rans itu punya mekaniknya tinggi-tinggi, kalau misalnya nggak ada yang bantu dari CC-nya ya susah juga untuk dapat 5 guys. Karena di sini pinter lagi Rans, si Dewanya ngambil Macan, si Ransnya ngambil si Milutanya. Karena apa? Tujuannya mah simpel, biar si Binara ini nggak sekali komit jalan mati, itu doang. Di sini Rans lebih ke arah udah mikirin. Sebenarnya nih draftnya Rans ini udah tersusun sih menurut gue ya guys ya. Nggak tahu mereka bahasnya gimana, tapi pendapat gue Rans ini udah dipikirin banget draftnya. Yuk kita mulai lagi. Dia ngambil Handaru mungkin untuk ngincer backline-nya atau enggak rumah ketunya Handaru kan itu ngeselin banget tuh guys. Ya sebenarnya kalau misalnya gua jadi Rans mah gua ngambil Hayanya sih, cuman ya balik lagi enak nyamannya tim tuh di mana gitu. Kalau Haya kan ibaratnya skill areanya AOE-nya kan cuman lurusan doang, sama-sama nyetun sih tapi cuma lurusan doang. Ya terus di sini si akhirnya dia ngambil Miluta sama Handaru, si Dewanya ngambil Guning sama Haya. Yang kita tahu set yang paling yang
sisa tuh sekarang cuma Haya doang. Ibaratnya kalau misalnya Haya Handaru udah diambil, sebenarnya masih ada Kanta sih opsinya guys. Cuman di sini dia lebih milih Guning karena mungkin mereka mau pertama mau nge-secure ke arah late game. Mungkin kalau misalnya ini game dibawa ke late game, mau nge-secure ke arah Ancien. Kedua, musuhnya karena ada Miluta, jadi dia pick Guning biar bisa ngincer Milutanya, atau enggak biar bisa ngeluarin tuh gampang, hit aja gitu. Ya kita terusin aja sih. Ngerokok dulu guys, rokok. Nah, di sini ngambil nada guys, si Ransnya. Kalau misalnya ngambil nada kan ibaratnya yang sebelumnya kan gue di analis yang sebelumnya itu gue udah bilang apa Miluta plus nada itu udah OP banget apapun core-nya. Gue bilang gitu kan. Kalau misalnya kalian nonton analisa match yang sebelumnya ya, itu gue bilang gitu, apapun core-nya kalau misalnya nada sama Miluta gabung itu udah enak banget. Maksudnya heal ada, CC-nya ada, kombonya masuk, larinya cepet, ditambah lagi dia ngamanin Kanta yang notabene nge-clearnya cepet juga kan. Kenapa dia ngambil Kanta? Itu emang mereka mau ke arah objektif di ini, objektif di team fight. Nah mereka pengen, mungkin mikirnya mereka kombonya ini bisa masuk, dan Kanta salah satu yang bisa nge-CC juga kalau misalnya skill 3-nya kan, sama nyulik juga enak. Kita lanjut lagi di sini. Dari seorang Farja terlepas ras lagi dan lagi bakal memaksimalkan seorang nada ya. Karena memang yang harga juga sekarang kita tahu ya, wah meta-metanya banget. Ikutin aja guys, lamaan. Nah, di sini kenapa si Dewa ngambil Fiana kolong apa sama Chandra? Mungkin dia mikirnya Chandranya yang untuk ngebabysit si macannya, mikirnya gitu kan. Ya tapi emang bisa, tapi kan nggak seinstan Miluta. Sebenarnya bisa diganti Maes sih kalau kata gua. Kalau misalnya emang pengen pengganti Miluta, nyari pengganti Miluta gitu, bisa pakai Maes, tapi Maes Sekar gitu. Tapi ya tetap nggak seenak Miluta. Tapi kalau misalnya Chandra kan itu harus, ibaratnya lu harus hit 4 kali dulu biar bisa meku. Kalaupun kena skill harus kena skill 4 kali dulu. Satu lagi si ini Fiana, ngambil Fiana. Mereka nggak mau kalah di sini guys. Maksudnya si Ransnya itu udah ngambil arah heal sama CC, terus mereka juga sama ngambil heal sama CC. Aturan sebenarnya di sini Dewa tuh bisa, kalau misalnya ini pendapat gue ya guys ya, bukan itu sepinter apa gimana. Kalau gue ya mending antara Chandra, kalau enggak si Fiananya nggak usah diambil, picknya Raja Patni yang akhirnya nggak diambil musuh. Karena kan kita udah tahu nih, di sini Koro udah mati nih, Lando udah mati, Elviento udah mati, sisa musuh nih udah jelas kan, udah kebaca lah arah polanya itu, udah kebaca pasti Raja, karena dia notabene main di early yang didukung sama Miluta juga yang di early itu. Makanya gue bilang dia sebenarnya, kalau misalnya lu tanya pendapat gue, dia sebenarnya bisa main apa Amatariumnya Fiana, terus si stofnya Amatariumnya Macan, si stofnya itu Raja Patni kalau dia ngambil Raja Patni ya, terus Fiananya itu si Bale Rexanova gitu. Itu namanya kita sih nyebut gua sih nyebutnya itu matiin draft ya. Jadi kita ngedraft itu nggak harus tentang hero power atau kenyamanan, tapi bisa juga kita matiin draft musuh itu. Kalau misalnya kita udah tahu nih arah jalan draftnya kemana nih,
Tapi Dewa juga gue udah yakin sih, Dewa tuh pasti tahu mereka bakal pick Raja Patni gitu. Sebenarnya sayang aja sih kalau misalnya Raja Patni nggak diambil. Sebenarnya Raja Patni kalau misalnya diambil terus dikombo sama Viana itu enak banget guys. Kenapa gue bilang enak? Karena pasifnya Viana itu pasti nambah terus dari skill satunya Raja Patni. Jadi pasifnya itu cepet, stack pasifnya itu cepet, nggak lama gitu ngisinya. Itu pertama. Itu kedua juga kalau dia ngambil Raja Patni dia bisa matiin ransnya mau ngapa, paling Nio kalau nggak Tepala. Sedangkan itu yang late game dan mungkin enak juga diculiknya gitu. Itu menurut gue guys. Oh ya, kenapa gue bilang Amatariumnya macan? Gue tuh tahu Amatarium tuh bisa macan kok. Habis juga untuk di awal-awal bahwa threat terbesar Kita cepetin langsung ke gameplaynya guys. sekarang jangan nggak dipilih bakal ketemu udah polos hajar langsung. Kita tahu spesial versus Nah, di sini gue nggak tahu kenapa gameplaynya Dewa tuh agak berubah dari yang kemarin ya. Biasanya kalau misalnya gameplay pro player itu di tengah itu yang satunya ngambil kiri, dari yang karanya ngambil kanan. Jadi ngumpetnya tuh di tengah-tengah situ tuh guys, tengah-tengah map ini nih. Sini nih. Nggak kelihatan ya guys. Tapi ini Dewa mau nge-trap di situ. Mungkin mikirnya bakal maju ke situ kali, sedangkan mereka juga mikir, dari rasa juga mikir mereka ada Binara, kita jangan terlalu ngebuka dulu. Kalau misalnya emang mau war, dari segi draft, dari segi war mah si Rans itu menang guys, karena CC-nya enak, terus ada heal juga kan, heal satu areanya awalnya juga banyak. Makanya di sini nunggu kan. Nah ini udah ketahuan nih, awas ada tuh. Akhirnya si Rans ngambil yang sebelah sana, karena dia juga si Rans nggak mau ngasih, ibaratnya gini, walaupun si Dewa ini misalnya taruhlah si Dewa itu mati 3, terus si Ransnya itu mati 1, itu sebenarnya udah suatu keuntungan untuk Binaranya, karena dia dapat assist, atau kalau misalnya emang si Binaranya dapat kill gitu, udah keuntungan juga damage. Jadi mungkin di sini Rans nih nggak mau ngasih kesempatan itu gitu. Lanjut lagi rotasinya, ganggu nih. Nah di sini nih, tuh kan itu ini guys. Tadi itu si Kanta itu kalau misalnya supportnya itu Miluta itu pasti mati sama si Binaranya. Lanjut lagi. Ini bingung nih mereka nih, udah mikirnya cari damage aja nih tuh, sedangkan mereka mikir cari damage tuh. Tadi kita lihat di mid ya guys ya, mereka nih makanya kenapa itu si Stok itu nggak farming, maksudnya nggak langsung ke bawah dan lebih milih ke mid. Itu mereka tetap mau komit ke arah Kantanya buat ngedapetin pasifnya Binara, tapi si Kantanya sendiri ya mekanik makronya juga jalan lah, maksudnya nggak sepolos itu gitu untuk keculik dengan kayak gitu. Sedangkan si Chandra ini kalau misalnya main culik itu nggak instan. Mereka sudah level 4 nih, udah siap war nih di mid. Binara juga udah level 5. Ini siapa yang keculik, siapa yang itu sih, cepetan tele juga ini guys. Kalau emang pengen di ini midnya, nggak mereka nahan. Tuh di sini mainnya Dewa ini bingung guys, dia mid lagi. Aturan kalau misalnya mau di geng, mending gengnya tuh ke arah atas aja, nggak usah yang maksa untuk core-nya gitu. Dapat di sini. Memang itu udah tim fight-nya Dewa emang kayak gitu guys.
Lihat Binara pun nggak bisa maju pas ada info hilang, stopnya hilang. Binara lebih Binara kan, Handaru lebih apa ngumpet di rumput itu guys. Nah pas sudah kelihatan Handaru muncul lagi di map. Majority mindsetnya kayak gitu, tapi ini bener-bener kanan kirinya nggak mereka cek, langsung clear serangan. Lihat kantanya di sini, lihat kantanya. Lo lihat di map kecil ini burik banget ya. Bentar gua ganti dulu. Di 20 deh. Lihat di map kecil, si kantanya sama nadanya itu fokus buka map. Mereka tahu ada 3 di mid. Trio midnya itu ada 3 di mid gitu. Roamer, mid lane sama core-nya itu ada 3 di mid. Terus dia Kanta pun nggak konyol gitu. Dia lebih milih apa namanya buka di situ sama nadanya. Itu apa biar ngeinfoin si Raja Patni ini bahwa nggak ada musuh gitu, aman maksudnya, karena mereka juga udah kelihatan di mid kan. Jadi ya gitu. Di satu sisi tuh Kantanya juga udah nge-clear kan. Jangan turun gitu tempo respectnya. Nah di sini Kanta berani motong karena dia tahu ada di atas itu dari jungle hilang, jungle yang hijaunya hilang itu. Kanta langsung motong. Makronya ini jalan guys. Tuh, mereka pun walaupun notabene early tapi nggak berani agresif kan dari sisi Rans. Ini sisi Rans sebenarnya nunggu si dari dewa itu buka war. Jarang kalau misalnya kita lihat. Tuh ini udah di setup lagi. Nah harus secure mid dulu. Gunung juga komit juga, tapi tetap cepetan Handaru clearnya mah. Nah ini nih kena nih. Udah susah. Itu karena Handaru itu pasti nanya guys, bawah bisa ditahan nggak? Bisa, ya udah gua ini dulu, gua nge-clear atas dulu terus gua ke bawah nih. Mungkin Handaru ngomong gitu ya. Nah di sini udah salah tuh, skill 2-nya Stop nggak kena dan Stop nggak ada ulti kan Binaranya. Yang diincer pun Kiana dulu kan, healernya dulu. Kiana yang kalau kata gue terlalu maju sih guys, maksudnya mending yang ngebuka itu si apa Chandranya sih kalau misalnya emang kayak gitu. Kalau enggak fighternya yang ngebuka, jangan support yang ngebuka. Mereka digituin udah enak banget. Ini di tele pun mati nih kalau emang bener tele. Wah nggak, untung bisa kabur, itu kalau ketarik mati sih. Sekarang yaksanya dapat free, objektifnya jalan banget, mantap. Mantapnya tim gede tuh gini guys, warnya rapih. Dan kalian tadi bisa lihat sendiri kan yang ngebuka war itu bukan si Ransnya. Nah ini juga kena lagi. Si Rans tuh cuman itu tuh, kalau lo mau tahu itu si Rans tuh cuman nge-kiting ke Yaksa, tapi mereka lebih milih apa namanya ngituin si ininya dulu. Nah ini udah mati nih jelas. Mati emang itu, udah nggak bakal selamat guys. Nah di sini kan mereka tahu nih kurang satu nih. Tambah lagi gunungnya kelihatan kan lagi nge-clear di mid. Makanya dia udah ini aja, keluarin aja, udah 5 itu soalnya di atas. Kan. Iya, karena memang sekarang kalau kita perhatiin juga udah mulai masuk kawan-kawan dari Rans, mana udah ada nama rata yang masih sempat dibuka, join terhadap pertarungan yang ada, tapi di sisi
belakangnya bener-bener tidur. Dari terang bicaranya bakal bicara terus sama serangan dan supaya nggak bisa jadi poin. Sedangkan Hadar udah mulai Tuh bisa lihat di sini guys tuh. Dia tuh lihat nggak berani apa namanya terlalu maju banget kan, maksudnya kedua tim ini kayak tarik ulurnya terus perhitungan damage-nya itu mereka itu tahu gitu dari situ, makanya mereka nggak mau ini kan, nggak mau maksa ibaratnya gitu. Lihat stopnya juga nggak terlalu sakit banget karena ya tadi nggak ke GB. Nah ini salah nih, masuk kayak gitu sebenarnya salah banget guys. Sedangkan itu si Haya ruin inspirasinya udah pecah kan, dia kalau misalnya emang maksa masuk lagi si Haya udah nggak ada ruin inspirasi, sudah kena CC walaupun emang banyak. Sini pinternya Diesel lagi nih, mereka Diesel ngincer backline-nya, ngincer supportnya, kena lagi, keculik lagi, mati lagi. Dari si Guningnya juga ya kita tahu lah, Guning tuh untuk apa namanya wave untuk nge-clear tuh lama dibanding Kanta kalau nggak Handaru, makanya dia kalah join. Di sini mereka mutusin nggak bakal kontes nih. Tuh. Di sini juga si Stop masuknya itu pas si Rizal punya Flumox, jadi dia di Flumox udah nggak bisa. Dia pede banget Handarunya di situ. Telenya. Nah di sini udah, kalau misalnya kontes lagi rugi sih hitungannya. Mending bener ini keputusan Dewa, mending ambil bawah. Kalau di kontes lagi rugi guys. Kita lihat nih, tuh kayak gitu Diesel. Dia emang gambling doang sih si Kuningnya. Nah ini nih salah nih Haya nih sendirian. Yang kayak gitu harus diminimalisir untuk hero yang notabene nada Miluta guys. Maksudnya yang CC sama CC satunya itu kan CC. Akhirnya di sini bisa nggak rugi kan. Nah di sini nih kita nyebutnya tuh outplay itu stopnya. Kan tadi mikirnya kan udah kesetun, udah keculik satu-satu. Yes, stop mati lagi. Enggak mati ternyata guys. Lihat guningnya di mid, lihat guningnya di mid tuh. Padahal di sini pikirannya Guning, mungkin ya gue nggak tahu gimana pikirannya Guning, karena udah mungkin kalah war dan udah goldnya udah jauh, mungkin dia mikirnya udahlah gue colong tower mid aja lah. Sedangkan timnya itu rata, timnya itu nggak apa namanya, ada miss prediksi yang lakuin sama Guning itu. Dikiranya itu bakal bisa tarik ulur dulu, seenggaknya nggak sampai jebol tower inhibnya. Akhirnya di sini Guning tele ke situ, tele ke bawah ke atas tuh. Nah itu pikirannya si Guning tuh, si timnya tuh bisa nahan ini guys, bisa nahan sampai dia ngejebolin tower mid, baru dia ikut join. Tadi gitu pikirannya Guning, sedangkan nggak bisa. Lihat tuh,
dari kedua tim. Nggak ada yang berani terlalu maju kan, maksudnya nggak ada yang sepede itu untuk maju. Dewa kali ini sudah mulai cukup jauh. Kalau misalnya dari Dewa ngepres, mereka mundur itu loh, runs itu. Jadi emang sengaja mainin dari sisi skillnya Miluta sama nadanya. Satu orang binaranya pun harus terpisah di tangan seorang Kanta. Apa yang terjadi ini Dewa yang bukan normal. Ini Dewa yang benar-benar terbaca pergerakan di tangan Ras dan Ras mau berkembang sejauh ini. Bahkan kalau kita lihat udah ada satu mati yang belum Hancur. terbuka. Mungkin sekarang seorang tapi nggak bakal ada Jadi di sini stopnya mati. dari siapapun, bahkan dari seorang jangan di Mid mau dipaksa nih kayaknya. dua kali. Kalau nggak paksa mid harusnya Yaksa sih, kan mid kan. Si Kantanya juga pinter banget ya, sumpah dia bisa ngacoin formasi backline-nya dari Dewa. Jadi si Chandra sama si Viananya nih was-was gitu, maksudnya nggak bisa ngover banget yang di area depan. Tadi kayak nggak bisa ngover Haya, nggak bisa ngover si Guning, karena Chandranya itu di barat tuh di zoning sama Cikanta gitu, sampai masuk ke dalam mati kan. Tuh, si Stop di situ tahu Hanaru mau loncat tuh guys. Kayak dia tadi tarik ulur. Cuman ya tetap aja percuma, soalnya si Stopnya udah nggak ada damage ditarik tuh. Sedangkan Miluta tariknya Miluta tuh selalu ke stop loh. Maksudnya targetingnya bagus sih Rizal. Siapa lagi kalau bukan Razel? Razel benar-benar dengan Raja Baktinya benar-benar agresif sekali ini, bakal coba ada servis yang masuk ke arah Haya juga bakal coba dicari dari area selatan. Sedangkan Hayanya udah bisa apa? Sedangkan Kuning bakal coba join untuk membantu seorang Haya, tapi terlalu jauh berkah servis dan mereka untuk power sudah mulai dihasilkan di area tengah, bahkan dari jadi masuk area Kuning masuk lagi dari setelah Raja Bakti tidak menoleh karena memang mereka adalah Tawardu, bahkan sudah masuk ke arah seorang Haya. Kali ini bakal Tuh, lihat Kantanya. Lo lihat pergerakan Kantanya. Viana sama Chandra ya kan selalu itu kan, selalu ke zoning, ke incer, ke lock, menang akhirnya. Untuk match 1 ya walaupun di sini first pick tapi Dewa kalah kan, tapi ya namanya MOBA ya itu kayak ya tim yang kita predik menang itu nggak harus menang gitu, namanya ada di atas ada di bawah gitu. Padahal kalau misalnya kita balik lagi ngacu yang teori Lokapala itu, konspirasinya itu yang first pick itu udah pasti 80% itu win sebenarnya. Cuman di sini mungkin lagi apa namanya, lagi kacau apa lagi gimana, atau ada something yang kita nggak tahu itu apa. Ya segitu dulu guys teori dari gua, dan ini semua pendapat pribadi gua nggak ada nyudutin satu orang ini gimana, satu orang ini gimana, ini gimana. Toh gue juga di sini public, masih belajar ini, cuman kacamata gue sebagai public. Dan kalau misalnya ada salah kata yang gue ucapin tadi, gue minta maaf. Terus di sini juga lihat, di sini sebenarnya keberhasilannya dari Rizal ini dari si Nada sama Milutanya yang bisa nge-backup si Rizalnya bagus banget. Itu sih. Ya, bye bye.